nama saya Risna Yuliana, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Ailis Triani, Cindy Silviani, Endah Marwati, dan saya sendiri Risna Yuliana, dan juga Sri Novianti. Saya akan menjelaskan tentang bagian A. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian mitra belajar partner in learning. Pengertian mitra belajar partner in learning dalam KBBI, mitra memiliki arti teman, sahabat, teman kerja, atau pasangan kerja. Maka, mitra-mitra dalam pembelajaran ini merupakan model pembelajaran di mana siswa bekerja bersama atau berkelompok dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Sugandi, pada tahun 2002, pembelajaran partner in learning ini merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan teman dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran partner in learning ini dikenal dengan pembelajaran berkelompok kecil. Kelompok kecil ini merupakan suatu bentuk pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran partner in learning bertujuan agar terdapat efek atau pengaruh di luar pembelajaran akademik, khususnya meningkatkan penerimaan antar kelompok serta keterampilan sosial siswanya dan keterampilan kelompok. Peran guru dalam model ini adalah yaitu sebagai konselor, konsultan, dan pemberi kritik yang ramah. Seorang guru harus membimbing serta merefleksikan pengalaman kelompok dalam beberapa tingkatan, yaitu pertama, pemecahan masalah atau level tugas, kedua, level manajemen kelompok, dan ketiga, tingkat makna pribadi. Dalam pembelajaran partner in learning terdapat saling ketergantungan positif antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Aktivitas model belajar ini berpusat pada siswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu, dan saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang efektif, siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir, serta mampu membangun hubungan interpersonal. Karakteristik model partner in learning diantaranya, siswa bekerja dengan kelompok kecil 2-5 orang untuk menguasai materi akademik. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok partner in learning berbeda suku, budaya, jenis kelamin, serta sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada individu merupakan hasil dari penelitian Johnson 1999 dalam buku Model of Teaching karya Bruce Joy. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pada partner in learning. Pembelajaran partner in learning ini menekankan pada prinsip kerja. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama, setiap anggota melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan saling ketergantungan. Artinya dalam kelompok kita harus terlebih dahulu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama. Lalu tiap anggota dalam kelompok juga harus ikut aktif untuk mewujudkan tujuan tersebut. Lalu tiap-tiap anggota juga harus bisa saling diandalkan, bukan saling mengandalkan. Yang kedua, individu-individu bertanggung jawab atas dasar belajar dan perilaku masing-masing. Dalam kelompok, setiap anggota kelompok itu mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Nah, tugas dan peran tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota tersebut dan harus berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, keterampilan kooperatif perlu dibelajarkan, dipraktikkan, dan ada balikan atau feedback diberikan sebagaimana baiknya latihan keterampilan tersebut diterapkan. Artinya dalam kelompok kita harus mempunyai
sifat kerjasama dan mau membantu, bersedia membantu yang lain ketika misalnya anggota yang lain sedang kesusahan menjalankan tugasnya, kita harus bisa menurunkan ego kita. Lalu yang keempat, kelas atau kelompok didorong ke arah terjadinya pelaksanaan suatu aktivitas kerja kelompok yang kohesif. Artinya dalam kelompok itu harus melekat satu sama lain, ada keterkaitan yang sudah tadi disinggung. Tiap-tiap anggota kelompok itu harus bisa saling diandalkan, bukan saling mengandalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cindy Silviani dengan NIM 1805962. Saya di sini akan melanjutkan materi. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan model partner in learning. Nah, di sini ada 4 tahapan keterampilan yang harus ada dalam model partner in learning, yaitu yang pertama yaitu forming atau pembentukan. Nah, forming ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk suatu kelompok dan membentuk sikap yang sesuai dengan norma. Yang kedua yaitu functioning. Nah, functioning ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatur suatu aktivitas kelompok dalam menyelesaikan tugasnya dan membina hubungan kerjasama antara anggota kelompok. Yang ketiga yaitu formatting atau perumusan. Nah, formatting ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk pembentukan pemahaman yang lebih dalam terhadap bahan-bahan ajar yang telah dipelajari. Kemudian untuk menstimulus penggunaan tingkat berpikir yang lebih tinggi dan untuk menekankan pemahaman serta penguasaan materi yang diberikan. Yang keempat yaitu fermenting atau penyerapan, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk menstimulus pemahaman konsep sebelum pembelajaran, menstimulus konflik kognitif, mencari informasi lebih banyak, dan mengkomunikasikan pikiran untuk memperoleh kesimpulan. Saya Enda Marwati, NIM 1806677 akan memaparkan langkah-langkah model pembelajaran partner in learning. Di langkah-langkah model pembelajaran partner in learning ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap penutup. Dalam tahap persiapan, yang pertama dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara baik dan juga benar, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu merumuskan permasalahan dengan jelas dan secara ringkas. Jadi, setelah merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya yaitu merumuskan permasalahan secara baik dan juga secara ringkas, agar ketika nanti pembelajaran berlangsung, maka permasalahan sudah didapatkan dan ada topik pembahasan ketika diskusi kelompok nanti. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan karakteristik anak dengan baik dan benar. Pada saat pembelajaran akan dibagi beberapa kelompok, maka dari itu kita harus mengetahui karakteristik dari setiap anak agar pembagian kelompok dapat dibagi dan juga dapat berlangsung secara tepat, dan pembagian kelompok pun bisa sesuai dengan karakteristik dari anak. Selanjutnya yaitu menyiapkan kerangka yang akan didiskusikan. Agar diskusi dapat berlangsung dengan benar dan juga dengan tepat, maka kerangka diskusi harus dibuat, sehingga pada saat proses diskusi nanti, maka tinggal langsung diskusi saja tanpa memerlukan hal apapun lain. Langkah yang terakhir di tahap persiapan yaitu menyiapkan fasilitas meliputi bahan untuk diskusi ataupun tempat duduk yang akan diduduki oleh para siswa. Setelah tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan maka disampaikan di tahap pelaksanaan ini. Yang kedua, menyampaikan pokok-pokok yang akan didiskusikan. Agar anak-anak tidak bingung atau tidak kebingungan pada saat diskusi nanti, maka seorang guru harus menyampaikan pokok-pokok bahasan apa yang akan dipelajari nanti atau didiskusikan nanti. Langkah selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur diskusi. Sebelum diskusi dimulai, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu prosedur diskusi yang akan dilakukan, agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan
dan juga dengan tepat. Selanjutnya yaitu mengatur kelompok-kelompok diskusi. Kelompok-kelompok diskusi diatur berdasarkan karakteristik dari setiap anak. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui karakteristik dari setiap anak agar kelompok dapat terbagi secara merata dan juga sesuai dengan karakteristik. Nah, selanjutnya yaitu di dalam tahap pelaksanaan ini yaitu hal yang paling penting melakukan diskusi. Setelah kelompok dibentuk, maka diskusi pun bisa dimulai setelah ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap penutup. Dalam tahap penutup ini, guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya. Jadi nanti setiap perwakilan kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Dan kelompok juga diberikan kesempatan untuk menanggapi ataupun menambahkan hasil diskusi yang telah dilakukan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik. Umpan balik di sini dapat berupa pujian ataupun sanjungan kepada masing-masing kelompok atau kepada salah satu siswa yang berhasil menyampaikan diskusinya dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil diskusi. Jadi, di akhir pembelajaran, hasil diskusi harus disimpulkan sehingga anak-anak dapat pembelajaran dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Nopianti dengan NIM 1806038. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dan kelebihan dari model pembelajaran partner in learning. Menurut Soerman, model pembelajaran partner in learning ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran partner in learning, yang pertama, siswa menjadi lebih aktif. Nah, ketika guru menerapkan model pembelajaran partner in learning di kelas, otomatis peran siswa akan lebih banyak ketimbang peran guru, karena di sini siswa akan berdiskusi bersama teman-teman sekelompoknya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah guru berikan. Nah, yang kedua, diskusi menjadi lebih aktif. Ketika siswa dibuat suatu kelompok, otomatis siswa akan menjadi lebih aktif berdiskusi bersama teman-temannya untuk memecahkan atau mencari jawaban dari pertanyaan atau perintah yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, yang ketiga, tugas guru menjadi lebih ringan karena dalam model pembelajaran ini guru hanya bertugas untuk membimbing dan menginstruksikan siswa dari setiap masing-masing kelompoknya untuk berdiskusi, mencari tahu atau mencari jawaban yang telah guru berikan. Dan selanjutnya yaitu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas akan mendapatkan reward untuk mendorong semangat siswa tersebut, bahkan untuk mendorong semangat siswa yang lainnya, karena ketika mereka mendapatkan nilai baik, mereka akan mendapat penghargaan. Selanjutnya, setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda sehingga tidak mudah untuk mencari jawaban dari kelompok lain. Misalnya kelompok 1 diberi tugas untuk mencari nama-nama pahlawan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, untuk kelompok 2-nya mencari nama-nama pahlawan yang berasal dari Jawa Timur. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran partner in learning. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, biasanya ketika menentukan suatu kelompok ataupun menentukan tempat duduk setiap kelompok itu pasti membutuhkan waktu yang lama untuk pengondisiannya. Biasanya ada siswa A yang tidak ingin satu kelompok dengan siswa B ataupun siswa B yang hanya ingin bersekelompok dengan siswa C. Nah, itu pasti membutuhkan waktu yang lama untuk pengondisiannya. Nah, yang kedua yaitu cenderung ribut karena tugas guru di sini hanya sedikit gitu. Karena tugas guru di sini hanya membimbing dan menginstruksikan siswa saja. Nah, biasanya ketika dibuat sekelompok pasti ada saja perdebatan kecil yang di luar dari pembahasan. Nah, biasanya dari setiap kelompok pasti saja ada satu anak yang tidak bisa diajak serius untuk berdiskusi dan cenderung lebih main-main ataupun mengganggu teman yang sedang berdiskusi. Yang terakhir yaitu biasanya
ada anak yang sulit untuk mengungkapkan hasil dari penemuannya kepada temannya. Contohnya ketika si anak yang kurang berani ataupun kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya kepada teman-teman sekelompoknya. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan model pembelajaran partner in learning merupakan cara tukar pikiran antara dua ataupun lebih dalam dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya model pembelajaran partner in learning merupakan cara tukar pikir antar dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kegiatan ini harus dilatihkan kepada siswa untuk menanamkan sikap demokratis dalam pemecahan masalah. Nah, agar siswa dapat berlatih, oleh karena itu guru harus menguasai keterampilan ini agar dapat menjadi contoh bagi siswanya. Nah, dalam partner in learning dan perorangan terjadi hubungan interpersonal yang akrab antara guru dengan siswa maupun antar siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, dalam model pembelajaran partner in learning ini, siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minat masing-masing. Nah, mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.